Hai guys, welcome to my channel Kintan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kintan nih. Bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kintan HD yang pastinya bakalan nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Yes, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman pribadi gue ya guys. Jangan sampai kalian bosan-bosan karena gue selalu mengupload, selalu ngeposting apapun yang berkaitan tentang pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi, menjumpai cowok pelangi atau bahkan bukan cowok pelangi. Nah, di video kali ini gue berjumpa dengan cowok random lagi guys, cowok-cowok random lagi karena gue suka banget menjumpai cowok random yang basicnya seorang cowok strike gitu. Ya ada gregetnya aja sih. Seperti di pengalaman gue kali ini guys, gue menjumpai dia ketika gue lagi jalan-jalan di sebuah pasar malam. Wow, pasar malam, iya. Dan dia profesinya sebagai tukang sosis bakar. Kayak gimana ceritanya? Ya udah masa berlama-lama, siap komposisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Memang sih yang namanya setiap orang pasti punya keberuntungannya masing-masing guys. Jadi jangan disamaratain ya kalau misalnya gue keberuntungannya kayak gini, terus misalnya kalian kayak gitu. Apalagi cowok-cowok pelangi di dunia ini kan banyak ya. Mereka pun juga pasti punya pengalamannya masing-masing gitu kan. Seperti halnya gue gitu. Kalau gue menjumpainya cowok-cowok random atau cowok-cowok yang basic seorang cowok strike, yang jualan bakso, jualan nasi goreng, pecel lele, nasi padang, dan kali ini yang gue jumpai adalah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang tukang sosis bakar di sebuah pasar malam. Yes, jadi waktu itu tepatnya di dekat kosan gue emang ada pasar malam guys. Setelah sekian lamanya karena covid gitu ya, tiba-tiba akhirnya ada lagi yang namanya pasar malam. Gue seneng banget sih, excited pokoknya karena ya itu kan hiburan murah buat rakyat gitu kan. Jadi siapapun bisa datang ke sana gitu kan. Apalagi udah lama banget nih setelah zamannya covid kita udah nggak merasakan lagi yang namanya jalan-jalan di pasar malam gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya nih selalu rutin ada gitu loh guys. Bahkan setahun mungkin 3 kali, setahun 4 kali tergantung pengennya merekanya aja gitu kan. Nah karena waktu itu perdana ketika dia muncul lagi tuh guys di pasar malam ini, jadi gue sama pacar gue sangat excited banget gitu. Kenapa sih? Kok lu kayak seneng gitu? Ya jujur li gue tuh bukan orang yang suka kemewahan, bukan orang yang suka kayak nge-mall, dikit-dikit nge-mall, enggak sih. Menemui atau datang ke tempat yang kayak pasar malam aja gue udah seneng gitu loh guys masalahnya. Seperti gue waktu malam hari itu mungkin malam ketiga kali ya, karena emang setiap malam kan ada gitu kan, tapi ya gue nggak mungkin datang di malam-malam yang biasa gitu kan. Jadi gue putusin ke sana di malam minggu biar rame gitu. Gue kesana karena memang gue seneng banget sih. Biasanya gue suka dapet kayak cemilan-cemilan, terus kayak beli kaos-kaos murah, celana-celana pendek yang murah, pokoknya semuanya ya di pasar malam apa sih yang dijual gitu kan, pasti kaos lagi, celana pendek lagi, dan segala macem pernak-perniknya gitu. Bahkan hal-hal yang tidak gue duga pun suka terjadi di sana gitu. Waktu itu karena malam minggu itu adalah malam pertama buat pasar malam itu, jadi gue sangat excited banget pengen malam hari itu juga ke sana sama pacar gue guys. Berangkat jam 7:30 dari kosan gue, dan emang karena jaraknya nggak terlalu jauh jadi kita pun santai banget gitu. Padahal kita rencananya emang sedini mungkin datang ke sana gitu kan. Ternyata pas nyampe sana udah penuh banget ya secara malam minggu gitu loh, dan juga mungkin itu malam pertamanya buat pasar malam itu kan di malam minggu, jadi semeriah itu gitu loh guys. Bahkan kita pun susah untuk mencari yang namanya tempat parkiran motor, tapi finally kita pun mendapatkannya meskipun harus berdempet-dempetan kayak gitu. Dan now gue pun jalan sama pacar gue ke pasar malam waktu malam minggu itu guys. Seneng banget itu, meriah banget, banyak orang, pokoknya sukacita gitu kan. Berbagai macam wahana ada, kayak ombak banyu, kayak kincir, kayak kereta api yang kayak gitu. Berbagai macam orang yang jualan makanan, pakaian, pokoknya semua ada gitu. Mungkin ya karena memang banyaknya orang yang datang waktu malam minggu itu, jadi kita nggak fokus sih, kita nggak bener-bener enjoy gitu kan. Justru kita malah kayak berdesak-desakan kayak gitu, jadi kita tuh kayak nggak nyaman gitu loh guys. Lalu gue bilang ke pacar gue kan,
kayaknya kita nggak usah muter-muter dulu deh, kayaknya masih banyak nih. Ya udah kita melipir dulu yuk, kata dia. Ya udah ayo, kata gue gitu kan. Akhirnya kita melipir guys. Jadi di pinggiran itu kan emang banyak banget yang jualan-jualan kayak jagung bakar, kopi-kopi yang dadakan kayak gitu. Pokoknya semuanya ada gitu. Nah, pas waktu itu gue kebetulan melipir di samping kanannya kita ini adalah yang jualan sosis bakar itu guys. Kalian tahu kan sosis bakar kayak gimana? Itu loh yang dijual pakai alat mesin yang warnanya kuning gitu. Pokoknya sosis ya, semua sosis tuh ada di sana gitu. Awalnya gue nggak notice ya, karena ya banyak orang gitu kan. Gue pun mata gue hanya melihat ke berbagai macam sudut orang-orang waktu malam hari itu guys. Jadi gue nggak peduliin samping kanan kiri gue siapa gitu. Cuman lama kelamaan nih, karena banyak banget bocil-bocil yang pada beli sosis itu, akhirnya gue tuh kayak kenotis juga akhirnya gitu. Sampai gue tuh melirik gitu kan, awalnya gini gitu kan. Terus lama-lama gue kayak kepo gitu kan, oh ini kayak rame banget yang beli sosis gitu. Gue perhatiin aja kan, oh iya sih itu kan sosis yang enak itu ya, dalam hati gue gitu. Itu awalnya gue belum ngelihat penjualnya guys. Jadi gue kayak santai aja gitu kan, dan suasana makin meriah gitu. Gak tau kenapa kepala gue tuh kayak refleks gitu, kayak gitu aja gitu kan. Pas nengok itu, gue ngelihat langsung ke si penjual sosis ini. Langsung lihat berkali-kali sampai gue make sure sampai keempat kalinya, loh kok ini cakep ya gitu yang jualannya. Langsung gue bilang ke pacar gue, coba deh, menurut lo ini lumayan gak sih? Siapa? Kata dia, ini yang jualan sosis. Dia langsung ikut liatin juga, dan pas ketika dia ngeliat, wow mantep ini mah, kata dia. Mantep ya, kata gue. Iya mantep, cus lah Geta. Iya sih pengen. Ya udah pura-pura beli ya kayak gitu. Ya udah sana lagi, kata dia gitu. Itu kita ngomong kayak gitu bisik-bisik ya. Akhirnya gue pun memberanikan diri untuk membeli sosis itu guys, karena emang berhubung gue juga lapar dan udah lama gak makan sosis juga, jadi gue putusin buat beli juga, sekalian gue pengen melihat langsung mukanya dan siapa tahu kan bisa kenalan gitu. Langsung tuh gue bilang, pengen sosisnya dong, gue bilang gitu. Boleh katanya, mau yang mana nih? Sumpah itu ramah banget sih. Dan first impression gue ngelihat dia super ramah, orangnya hitam manis dan berkumis tipis. Pokoknya totally dia sangat-sangat memberikan efek yang vibes positif banget, dan gue suka sih guys. Setelah kayak gitu, gue pilihlah sosis yang memang menurut gue yang paling besar, yang kayaknya ini bakal ngenyangin perut ya kalau misalnya gue beli yang ini gitu ya. Akhirnya gue pilih yang itu 3 sekaligus, karena pacar gue nggak suka, jadi gue putusin buat gue doang gitu. Yang ini aja 3A, gue bilang gitu. Oh iya bentar ya, kata dia. Langsung diambil dan disiapin sama dia guys. Baiklah gue basa-basi kan, nggak mungkin gue diamin aja gitu. Rame juga yang malam minggu, gue bilang gitu kan. Iya sih pertama, kata dia. Oh iya juga ya, pura-pura nggak tahu gitu kan. By the way, emang ini jual sosis di sini juga apa emang mendadak di sini ada gitu? Sebenarnya sih mendadak ya, soalnya kalau misalnya jualan awal sih depan rumah aja, kata dia. Emang di mana rumahnya? Gue bilang gitu kan. Seberang sana tuh deket. Oh di sana. Akhirnya kita pun kayak basa-basi gitu, gue sambil nungguin sosis gue jadi, dan pacar gue pun menghampiri juga ikutan nimbrung. Kita pun ngobrol bertiga di tengah kericuhan banyak orang waktu malam hari itu guys. Gue bener-bener udah kayak gak sabar sih pengen berkenalan lebih jauh, cuman kayaknya agak-agak susah gitu masalahnya. Tapi daripada gue penasaran, mendingan gue pengen tahu dulu deh siapa namanya gitu. Oh ya namanya siapa nih, gue bilang gitu kan. Kenalan lah, ternyata dia namanya adalah Yusuf. Jadi si Mas Yusuf ini adalah penjual sosis yang gue temui di pasar malam hari itu guys. Pokoknya itu first impression yang sangat menyenangkan. Akhirnya kita yang awalnya mau jalan-jalan di pasar malam malah mendapatkan dia guys. Jadi ini malah jadi target gue yang selanjutnya gitu kan. Paling enggak gue ya kenalan dulu lah gitu. Akhirnya sosis pun jadi, langsung dikasih sama gue pun bayar, dan gue pun langsung menyantap sosis itu di sampingnya dia juga sih. Terus lama kemudian ada yang beli lagi, pokoknya dia kayak apa namanya, ini customer yang lain juga gitu kan. Jadi gue sambil makan sosis ya, kita di sana berdua sama pacar gue stay di sana lama-lama sih, nggak kemana-mana lagi guys, karena kita kalau misalnya jalan kaki kita kayak susah gitu, kita kayak takut ke dempet-dempet gitu, gimana sih, karena saking banyaknya orang gitu. Makanya kita putusin buat melipir aja dulu deh gitu kan. Untungnya pas melipir ini kan berjumpa dengan si penjual sosis ini, makanya gue seneng gitu. Ketika udah sepi nggak ada yang beli, gue ngobrol lagi gitu kan. Pokoknya gue basa-basi tektok sampai
pada akhirnya gue tuh kayak nanya-nanya ke hal pribadi gitu. Gue nggak mau nunggu lama sih, karena ini momennya kan di tempat rame, di tempat yang ricuh kayak gini, nggak mungkin dong gue kayak misalnya nunggu-nunggu kayak misalnya mau kapan lagi gitu kan. Makanya gue langsung gercep nanya ke dia tentang masalah statusnya gitu. Seperti biasa sih, itulah yang namanya strateginya gue kayak gitu guys. Jadi jangan sampai heran ya kalau misalnya semuanya sama yang gue lakuin ke berbagai macam cowok strike ya kayak gitu. Gue langsung bilang sama dia kan, by the way udah punya istri kah, atau misalnya udah gimana gitu. Oh udah, kata dia. Oh udah punya istri. Udah, alhamdulillah, dia bilang gitu kan. Ya, biasanya yang kayak gini mah agak susah sih. Apalagi kalau misalnya dia jualan di pasar malam, pasti kalau udah kelar pengen buru-buru balik ke hati gue gitu kan. Terus gue bilang ke pacar gue bisik-bisik, dia udah punya bini gitu kan. Ya udahlah, gak usah menyerah gitu dong, coba lagi. Iya sih, gue bilang gitu. Terus gue mau nanya sesuatu hal lagi, tiba-tiba dia malah nanya balik gitu. Emang ayahnya dari mana sih, kata dia gitu. Gue sebutin dong lokasi gue. Oh deket juga ya di sana. Iya deket. Ya pengen tahu aja kayak gimana sih malam minggu meriahnya gitu kan. Ternyata meriah banget, jadi kita nggak bisa bergerak, makanya melipir ketemu A-nya deh, gue bilang gitu. Dia senyum aja tuh kan. By the way, enak loh sosisnya. Dia ketawa tuh. Di mana-mana emang kayak gini sosis mah, kata dia. Ya maksudnya sih enak aja gitu. Mungkin karena yang jualannya keren sih, gue bilang gitu, cakep. Gue mulai puji-puji sama dia gitu kan. Dia langsung bilang tuh, lebihan itu mah, kata dia, sama aja kok kayak gini. Rasa sosis mah, dia bilang gitu kan. Oh gitu, emang yang beda kayak gimana sih rasa sosisnya, gue bilang gitu kan. Yang kayak gimana yang beda ya? Tiba-tiba pacar gue ikut nyambung tuh. Ya mungkin sosis A-nya kali, dia gitu kan. Ketawa tuh kita bertiga guys. Ya kita tuh kayak membangun suasana supaya semua jadi kayak mencair gitu, dan kita sambil menyelipkan ke hal-hal yang menyerempet ke dunia pelangi juga gitu loh guys. Jangan sampai kita basa-basi yang nggak penting, yang akhirnya malah kayak sia-sia dan nggak jadi apa-apa. Kita nggak mau kayak gitu kan. Terus setelah kayak gitu gue langsung timpa lagi tuh ketika pacar gue bilang kayak gitu. Ya pastilah, orang juga ini sosisnya juga nyaman dan enak gitu kan, apalagi yang jualannya itu punya sosisnya gitu kan. Dipertegas sama gue kayak gitu, dia ketawa lagi gitu kan. Pokoknya makin seru obrolan kita tuh guys. Udah jangan ngomongin sosis deh, kata dia, sama-sama punya sosis kok masih ngomongin sosis juga, dia bilang gitu. Ya beda lah, gue bilang gitu kan. Bedanya kayak gimana, meskipun kita berdua punya sosis tapi kita sukanya sosis juga gitu. Ketawa tuh dia, mungkin dia belum ngeh kali ya. Bener tuh dia suka banget sosis tuh, tapi sosis yang itu tuh, kata dia kan. Pacar gue bilang kayak gitu. Ketawa lagi dia gitu kan. Sampai pada akhirnya gue bilang sama dia, ya gue sih jujur gitu kan, gue emang suka banget sosis yang itu gitu. Apalagi ya kayak modelan gini gitu kan. Kita kayak berani banget sih waktu malam itu guys. Gak tau kenapa ya, mungkin terbawa suasana juga, atau emang karena kitanya juga emang seleluasa itu, makanya kita berani gitu. Sampai pada akhirnya dia bilang kayak gini jawabnya tuh, emang suka banget ya, kata dia. Suka, gue bilang gitu. Emang kayak gimana sih rasanya? Ya rasanya sih gak kalah enaknya sama yang ini, gue bilang gitu kan. Dia ketawa lagi gitu. Tiba-tiba gue spontan tuh, seru kali ya kalau misalnya beli sosis plus dapetin sosis kang dagangnya gitu. Dia ketawa lagi gitu kan. Pokoknya gitu gue kayak memancing dia supaya dia enggak kalau kita emang cowok pelangi dan gue sukanya ya itunya gitu kan. Tiba-tiba belum gue ngelanjutin ocehan gue, dia bilang kayak gini, emang udah biasa kayak gitu ya? Udah biasa banget, gue bilang gitu kan. Kenapa nggak nyari yang lain ya, maunya A-nya gimana, gue bilang gitu kan. Dia ketawa lagi. Pokoknya orangnya tuh dikit-dikit ketawa. Jadi gue tuh kayak bingung gitu loh guys. Ini orang tuh sebenarnya bisa apa enggak gitu kan. Makanya gue agak harap-harap cemas gitu kan. Sementara kan gak mungkin juga malam hari ini. Secara dia lagi jualan juga, tiba-tiba ada yang beli lagi, kepotong lagi. Pokoknya kita nunggu sampai bener-bener momen agak-agak sepi baru kita ngobrol lagi gitu guys. Kita emang gak menyerah sih, sampai beberapa jam di sana kita temenin dia gitu kan, gak kemana-mana lagi karena gue emang bener-bener penasaran sama dia gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika udah mulai menyepi sekitar jam setengah 10-an gitu kan, gue langsung bilang sama dia nih, by gimana nih, mau nggak gitu. Mau apa nih, kata dia. Emang aku janjiin apa tadi sama kamu, dia bilang gitu. Ya kali aja gitu kan. Aduh saya mah nggak bisa, kata dia. Udah ada, ya ngerti sih lu udah punya bini gitu kan, dalam hati gue. Ya kan nggak harus misalnya udah punya bini terus nggak bisa dong, ya namanya Obama kan nggak apa-apa gitu kan, sekali dua kali gitu. Enggak lah, kata dia gitu. Kenapa, kata dia.
yang gak suka aja lah kata dia gitu. Tiba-tiba pacar gue langsung bilang tuh, suka banget ya, iya nih, ya udah pakai metode yang terakhir gitu kan. Ketika susah kayak gitu ya udah kita pasti langsung pakai opsi yang terakhir, yaitu menggunakan metode cuan yang langsung kita tawarkan dari awal gitu. Gimana kalau misalnya aku kasih buat uang rokok segini asal mau begini gitu kan, digituin tuh. Dia diem sejenak sambil senyum tuh, gimana nih, ayo nggak, mau nggak gitu kan. Terus tiba-tiba dia lihat jam, ntar kalau misalnya kelamaan takut dicariin istri, curiga gitu, ya gak usah lama-lama lah. Di mana emangnya, kata dia, tempatku aja, kejauhan kata dia gitu, ntar gimana nih barang bawaannya, kata dia gitu. Terus tiba-tiba pacar gue punya ide lagi tuh, ya udah sini aja kata dia. Gimana kalau di sini aja? Di sini di mana, kata dia gitu. Tuh di belakang kan banyak tuh tempat-tempat yang gelap kayak gitu. Dia diem lagi gitu kan, ayolah gue bilang gitu. Pokoknya gue waktu malam hari tuh maksa banget guys, karena emang sepengen itu sama dia. Jadi gimana caranya gue dapet malam hari itu juga gitu. Ya kalau misalnya besok mungkin gue belum tahu ya suka atau enggaknya, apalagi ini kan yang dadakan kayak gini yang seru gitu masalahnya. Terus tiba-tiba takut ada orang, ya cek dulu lah gitu. Kita kayak nunggu waktu gitu kan. Yaudah ntar ya, sambil kita nunggu waktu aja deh sampai agak sepi, kata dia gitu. Ya udah iya gitu, sambil nunggu waktu karena udah mulai mencair, kita pun jalan-jalan dulu gitu kan, kayak keliling-keliling sebentar, lihat-lihat pakaian dan juga pernak-pernik ya, sambil mengulur waktu gitu kan. Sampai jam 10-an udah bener-bener hampir sepi banget, gue menghampiri dia lagi tuh. Gimana nih, kata gue gitu. Yaudah coba yuk, kata dia. Akhirnya gak ada yang sia-sia ternyata guys kalau udah menggunakan opsi cuan gitu kan. Terus ini gimana nih kelengkapannya? Udah gampang ini mah, lu temen gue aja yang jagain bentar gitu. Ya udah deh gitu, akhirnya pacar gue pun mau jagain sebentar. Gue pun sama dia jalan ke belakang pasar malam itu, yang belakangnya ada bekas rumah kosong. Beruntung banget guys, pas nyampe sana sepi banget dan tidak ada lagi namanya kericuhan dan juga orang-orang yang di sana gitu kan. Pokoknya sepi banget. Itu best place yang gue temuin waktu malam hari itu, mungkin juga sama-sama mendukung. Pas nyampe sana dia langsung stay cool, gue pun juga sama. Dia berdiri, langsung aja yuk, gue bilang gitu. Ya udah iya, kata dia. Dia langsung mulai ya ngeluarin somethingnya gitu. Gue pun jongkok, gue menghampiri dia, mendekat, dan finally gue ngeliat somethingnya belum bangkit tuh, masih gue liatin terus. Pas gue mulai ngelakuin karaoke, pelan-pelan akhirnya somethingnya bangkit dan makin bangkit. Oh my god, rasanya mantep banget sih. Sumpah itu vibes-nya bener-bener berbeda banget ya. Karena ya di belakang bangunan ini kan pasar malam, banyak orang. Nah kita ngelakuin yang bener-bener super duper kayak penuh dengan challenging gitu loh guys. Makanya gue kayak seneng aja gitu. Gue pun ngelakuin karaoke sangat enjoy, dia pun udah mulai nyaman, gue pun juga sama, sampingnya gue mulai bangkit juga gitu. Kayaknya nih ini bakal lebih seru kalau misalnya sampai ke next step gitu kan. Gue nggak mau gini aja gitu. Gue langsung berhenti, lanjut yuk, kata dia. Gak, gini aja lah, kata dia, please. Gak lah, kata dia gitu kan, tadi gue pengen gini doang, kata dia kan. Kan awal juga janjinya gini doang, kata dia. Takut tambahin deh, kata dia gitu. Ya gue bilang gitu. Ya terserah deh, kata dia gitu. Gue berdiri, gue prepare seadanya, siapin seadanya, gue ngebelakangin dia, lalu finally gue arah-arahin, sekali hentakan langsung hop, kita pun ngelakuin sampai ke next step guys. Oh my god, rasanya mantep banget itu. Tanpa prepare, pokoknya semuanya dadakan banget seadanya, tapi berhasil. Setelah kayak gitu, akhirnya dia pun ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepet, dan super full speed gitu. Entah karena terbawa suasana, entah karena faktor takut juga gitu. Pokoknya kita berdua sangat-sangat enjoy. Gue pun juga enjoy. Dan tak lama banget guys, setelah dia akhirnya ke next step sama gue pun udah merasakan kayak pengen segera tuntas gitu. Apa mungkin karena faktor vibes-nya kali ya. Tiba-tiba dia ngelakuin full speed kenceng banget. Dan gue pun juga setelah kayak gitu makin pengen cepet tuntas juga. Akhirnya pas dia full speed, gue tuntas duluan. Dan disusul dengan dia pun tuntas guys. Semua berjalan dengan sangat singkat tapi mantap gitu.
Pokoknya gue berhasil sampai ke next step, pokoknya total banget meskipun gak lama-lama gitu. Setelah kelar, ya udah tuh langsung gercep guys, karena ya kita takut ada orang aja gitu kan, langsung kita buru-buru lagi, langsung jalan lagi ke tempatnya dia gitu kan, sampai ke tempat jualan sosisnya dia lagi gitu. Pas nyampe sana pacar gue kaget, loh kok cepet banget, kata dia. Iya nih, kata gue gitu kan, berhasil kan, kata dia. Berhasil dong gitu. Setelah kayak gitu langsung tuh gue kasih cuan yang udah gue janjikan, gue setting sama dia. Dia pun juga kan harus siap-siap juga, mungkin belum clean up juga gitu kan, mungkin gak nyaman juga. Gue pun juga sama gitu. Jadi akhirnya setelah ngelakuin itu semuanya beres, gue tuntas, dia pun tuntas, semuanya happy. Akhirnya kita pun pergi dari sana dengan sangat happy. Malam minggu itu menjumpai seorang tukang sosis bakar di pasar malam. Pokoknya sangat indah, singkat, padat, jelas, tidak pakai lama gitu guys. Itu yang namanya keberuntungan, yang kayaknya 1:100 atau bahkan mungkin 1:1000 yang bakal gue jumpai lagi di saat-saat ini gitu. Karena ya agak-agak susah sih menemui yang kayak gitu guys. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.